Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyesuaian diri terhadap pekerjaan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini nama saya Lubi Lukman, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan prodi BKI Fakultas Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja di sini. Bagi sebagian besar orang dewasa atau muda pada awal, terutama mereka yang mempunyai pengalaman ataupun kurang dalam pengalaman kerja, atau bahkan bagi yang belum pernah bekerja selama masih sekolah, sering mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang dipilih. Menurut Halvig Hurst dalam studi tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya, menyimpulkan bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua kategori umumnya, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu ada pekerjaan yang bersikap menopang masyarakat. Dalam dirinya kurang atau tidak berminat akan pekerjaan yang hanya memperoleh sedikit kepuasan kerja. Tipe pekerjaan semacam ini, orang yang mementingkan kerjanya biasanya itu gaji yang diterima. Orang semacam ini seringkali memandang pekerjaannya sebagai beban yang berat dan tidak menyenangkan, dan memandang hari depan hanya agar cepat menjalani masa pensiun. Itu untuk pekerjaan yang bersifat masyarakat. Dan yang selanjutnya ada pekerjaan yang dalam pekerjaan melibatkan ego. Di sini biasanya memperoleh kepuasan pribadi yang lebih besar. Bagi beberapa orang, bekerja merupakan dasar harga diri dan kebanggaan. Bagi sejumlah orang lainnya, bekerja dianggap sebagai prestise yang diperoleh tempat untuk melakukan partisipasi sosial atau sebagai sumber kesenangan intrinsik atau merupakan ekspresi dari pribadi yang kreatif dan juga merupakan cara memanfaatkannya. Dan yang selanjutnya di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama, prestasi kerja. Keinginan untuk maju dan berhasil bagi kaum remaja sangat besar dan umumnya terus dibawa sampai masa dewasanya. Ada banyak stereotipe tentang keberhasilan dan kegagalan pria dan wanita. Dalam pekerjaan yang dihubungkan dengan jenis kelamin, misalnya wanita dianggap tidak cocok untuk bekerja pada bidang yang dianggap tugas pria, seperti ahli hukum dan penerbang atau penerbangan, perawat, dan sebagainya. Stereotipe ini melukiskan orang yang mendekati usia madya sebagai kurang potensi bekerja dan nampaknya kurang kreatif dan motivasinya lemah daripada mereka yang masih muda. Beberapa orang dewasa mungkin takut akan kesuksesan karena mereka tidak mampu untuk diberi tanggung jawab dan tugas yang berat. Perasaan takut berhasil pada wanita jauh lebih sering terjadi karena perasaan bahwa berhasil dalam karir akan merusak citra mereka dan bahkan mengarah ke situasi penolakan sosial. Dan yang selanjutnya yaitu ada perubahan pekerjaan dengan sukarela. Jumlah perubahan yang dilakukan seseorang terhadap bidang kejuruannya atau pekerjaannya, jumlah ini dapat digunakan sebagai kriteria
atau indikator kegagalan atau keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan dirinya dengan jurusan dan bidang yang ditekuninya selama ini. Mungkin tua usia seseorang yang melakukan perubahan karir, mungkin kuat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penyesuaian diri mereka semakin membawa kesulitan besar bagi pekerjaan itu sendiri maupun keluarganya. Dan yang berikutnya ada kepuasan kerja. Dari usia kepuasan kerja pada wanita atau pria, usia 20-an, sebagian orang merasa senang kalau memperoleh pekerjaan. Walaupun pekerjaan tersebut tidak seluruhnya menyenangkan sebab pekerjaan ini telah memberinya kebebasan yang diinginkan sehingga memungkinkan untuk menikah. Pada masa ini mereka beranggapan bahwa kepuasan itu akan dicapainya seiring waktu. Dan yang selanjutnya usia 20-an menjelang ke 30-an, antara 25, 29 ataupun 28. Ketika orang muda tidak menanjak secepat yang mereka harapkan, maka ketidakpuasan pun meningkat. Periode ini akan menghilangkan pada usia awal hingga pertengahan 30-an. Setelah masa ini biasanya rasa puas mereka meningkat sehingga prestasi dapat meningkat dan imbalan keuangan juga semakin besar. Pekerja yang puas dengan pekerjaannya akan menjadi lebih berdedikasi terhadap pekerjaannya dan lebih loyal terhadap organisasinya. Kondisi yang penting bagi pria yang mempengaruhi proses penyesuaian pria terhadap pekerjaannya. Pertama, apabila pekerjaannya memungkinkannya untuk berperan, maka ia akan memainkan perannya. Ia akan merasa sangat puas dan proses penyesuaiannya berjalan dengan sangat harmonis. Yang kedua, kepuasan dapat diperoleh apabila pria merasa bahwa pekerjaannya menuntut banyak kemampuan yang dimiliki dan hasil pendidikannya. Dan yang ketiga, proses penyesuaian dengan pekerjaan dipengaruhi oleh cara pria menyesuaikan dirinya dengan wewenang. Dan yang keempat, penyesuaian terhadap pekerjaan dipengaruhi oleh meningkat tidaknya gaji yang diterima. Mungkin untuk penjelasan ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.